Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dari kelompok 3 dengan materi teori kognitif. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan menerapkan teori ini, kamu dapat lebih mudah untuk menjalankan proses belajar yang mementingkan proses belajar. Bagian A itu jenis-jenis teori kognitif. Yang pertama, teori pengolahan informasi. Yang kedua, teori belajar koneksi atau oscillatory learning. Yang ketiga, teori belajar kognitif. Bagian B, prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama itu proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, materi belajar dipisahkan menjadi kelompok kecil lalu dipelajari secara terpisah. 3. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Bagian C, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemajuan menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulasi sebelum terjadinya reaksi. Bagian D yaitu perkembangan kognitif. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor sekitar 18-24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional sekitar 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret sekitar 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal sekitar 12 tahun ke atas. Bagian E, implementasi teori belajar kognitif. Berikut cara-cara teori belajar kognitif dapat mengimplementasikan. 1. Memanfaatkan strategi metakognisi. Yang kedua, penerapan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, memanfaatkan pengajaran kolaboratif. Yang keempat, penggunaan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Yang kelima, memanfaatkan pendekatan pengajaran berbasis intuisi. Memanfaatkan pendekatan pengajaran berbasis inquiry. Bagian F yaitu manfaat belajar kognitif. Adapun manfaat belajar kognitif yaitu yang pertama itu meningkatkan pemahaman, yang kedua membantu mempelajari hal baru dengan cepat, yang ketiga meningkatkan keterampilan problem solving. Bagian G yaitu kelebihan dan kekurangan belajar kognitif. Kelebihannya itu yang pertama, proses belajar itu akan lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya, membuat belajar lebih mudah dipahami. Kekurangan belajar kognitif yaitu yang pertama, agak sulit dipahami, yang kedua, tidak dapat diaplikasikan ke semua tingkat pendidikan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan teknik kognitif dalam konseling. Jadi, teknik kognitif dalam konseling adalah suatu pendekatan yang berfokus pada proses mental yang pengaruhnya pada kesehatan mental dan tingkah laku. Kemudian, tujuan dari teknik kognitif adalah
untuk membantu individu mengubah pola pikir negatif, menghilangkan distori kognitif, dan merestrukturisasi pola pikir yang negatif. Kemudian dalam konseling dengan pendekatan teori kognitif ini terdapat berbagai teknik yang bisa digunakan untuk membantu klien mengidentifikasi, memahami, dan mengubah pola pikir serta perilaku yang mungkin menyebabkan masalah mereka. Ada beberapa teknik yang melibatkan intervensi yang berfokus pada proses mental dan kognitif individu. Nah, berikut di sini saya ingin menjelaskan beberapa teknik teori kognitif dalam konseling. Yang pertama adalah pemantauan pikiran. Jadi, konselor dapat meminta klien untuk memantau dan mencatat pikiran-pikiran mereka sehari-hari. Dengan begini, ini membantu dalam mengidentifikasi pola pikir negatif atau irasional yang mungkin mempengaruhi perasaan dan perilaku. Kemudian yang kedua adalah identifikasi distori kognitif. Konselor bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi distori kognitif atau kesalahan berpikir, seperti generalisasi berlebihan, katakan kekalahan, atau pemikiran segelintir. Memahami distori ini membantu klien merubah cara menginterpretasikan pengalaman. Baik, kemudian poin selanjutnya adalah merangkai ulang. Jadi teknik ini melibatkan membantu klien melihat suatu situasi dalam sudut pandang yang berbeda atau positif. Hal ini membantu mengubah interpretasi negatif menjadi lebih objektif atau optimis. Kemudian selanjutnya adalah kognisi aksi. Jadi konselor bekerja dengan klien untuk menghubungkan pemikiran mereka dengan tindakan atau perilaku yang mengikuti. Hal ini membantu klien memahami bagaimana pikiran mereka memengaruhi cara bertindak. Kemudian selanjutnya adalah pemberian tugas rumah. Memberikan tugas rumah yang terfokus pada pengamatan pikiran atau situasi tertentu membantu klien melibatkan diri secara aktif dalam proses perubahan kognitif. Tugas rumah dapat mencakup pencatatan pikiran, pemantauan emosi, percobaan perilaku baru. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik desensitisasi sistematis. Jika ketakutan atau kecemasan berkaitan dengan pikiran tertentu, teknik ini melibatkan ekspor terhadap pikiran atau situasi tersebut untuk mengurangi kecemasan yang terkait. Nah, penerapan teknik-teknik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien secara spesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari teori kognitif. Jadi tujuan dari kognitif adalah memahami bagaimana individu memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam pikiran mereka. Nah, ada pun beberapa tujuan utama dari teori kognitif. Yang pertama itu mempelajari proses mental. Nah, teori kognitif bertujuan untuk menyelidiki dan memahami proses mental yang melibatkan persepsi, memori, pemecahan masalah, pemikiran kreatif, dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu menjelaskan struktur kognitif. Jadi teori ini mencari untuk menjelaskan struktur kognitif dalam pemikiran manusia, termasuk konsep-konsep seperti skema, ingatan, dan representasi mental. Memahami struktur ini membantu dalam memahami cara individu mengorganisir dan menyimpan informasi. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi distorsi kognitif. Nah, tujuan teori kognitif ini adalah mengidentifikasi distorsi kognitif
kesalahan berpikir yang dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap diri sendiri, dunia, dan orang lain. Nah, contohnya melibatkan generalisasi berlebihan, kekalahan, dan interpretasi negatif. Nah, yang keempat, meramalkan dan mengevaluasi perilaku. Teori kognitif ini bertujuan untuk meramalkan dan mengevaluasi perilaku individu berdasarkan pemahaman terhadap pemrosesan informasi dan pola pikir. Jadi hal ini membantu dalam merencanakan intervensi atau strategi perubahan perilaku yang lebih efektif. Nah, yang kelima, mengembangkan intervensi dan terapi. Nah, berdasarkan pemahaman terhadap proses kognitif, teori ini bertujuan untuk mengembangkan intervensi dan terapi yang dapat membantu individu mengubah pola pikir yang tidak sehat atau merugikan. Jadi teori kognitif sebagai contoh digunakan untuk merevisi dan mengganti pikiran negatif. Nah, yang keenam, memahami pengaruh kognisi terhadap emosi. Nah, tujuan utamanya itu memahami hubungan antara proses kognitif dan respon emosional. Teori kognitif ini meneliti bagaimana pemikiran individu dapat memicu atau memodelisasi perasaan mereka. Nah, yang ketujuh itu menyelidiki proses belajar. Nah, teori kognitif ini mencoba menyelidiki proses belajar termasuk bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengingat informasi. Ini juga membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, yang kedelapan itu mengembangkan model kognitif. Nah, tujuannya ini untuk mengembangkan model kognitif atau kerangka konseptual yang dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku manusia. Ini juga termasuk penelitian untuk mengidentifikasi faktor kognitif yang dapat memprediksi hasil tertentu. Nah, yang terakhir itu mengaplikasikan dalam konteks psikologi. Nah, teori kognitif ini diaplikasikan dalam berbagai konteks seperti psikologi, pendidikan, psikologi klinik, dan pengembangan manusia. Nah, tujuannya itu memberikan wawasan dan strategi meningkatkan kesejahteraan mental dan penyesuaian sosial. Jadi melalui pencapaian tujuan ini, teori kognitif menjadi dasar untuk pengembangan pendekatan dan teknik dalam berbagai bidang, seperti membantu memahami kompleksitas pikiran manusia dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan fungsi kognitif. Jadi itulah tujuan dari teori kognitif.